Yang membuat banyak orang merinding bukan hanya kekuatannya, tetapi waktunya. Gempa ini terjadi pada Jumat Wage, sebuah hari yang dalam ilmu Jawa kuno sering dikaitkan dengan perubahan besar dalam keseimbangan alam. Yang mengejutkan, pakar gempa dari Jepang justru menemukan fakta ilmiah yang arahnya tidak jauh berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat dini hari 6 Februari 2026, tepat hari Jumat Wage, bumi Pacitan tiba-tiba berguncang. Gempa bermagnitudo 6,4 itu mengguncang Pacitan. Apakah ini hanya gempa biasa atau pertanda sesuatu yang lebih besar? Yang membuat banyak orang merinding bukan hanya kekuatannya, tetapi waktunya. Gempa ini terjadi pada Jumat Wage, sebuah hari yang dalam ilmu Jawa kuno sering dikaitkan dengan perubahan besar dalam keseimbangan alam. Apakah ini suatu kebetulan atau sebuah peringatan? Yang mengejutkan, pakar gempa dari Jepang justru menemukan fakta ilmiah yang arahnya tidak jauh berbeda. Risiko gempa besar di Indonesia memang sedang meningkat. Lalu pertanyaan terpenting sekarang adalah, apa yang akan terjadi setelah gempa Pacitan? Dan inilah 7 prediksi pakar gempa Jepang yang wajib diketahui seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, bisa membuat kita semua tersadar bahwa negeri ini sedang memasuki fase penting dalam sejarah geologinya. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Gempa Pacitan bukan gempa biasa. Data resmi BMKG menunjukkan gempa ini terasa sangat luas. Pacitan, Bantul hingga Sleman. Banyak orang terbangun, barang-barang ringan bergerak, pintu dan jendela bergetar. Getaran menjalar hingga Kulon Progo, Wonogiri, Malang, dan Magelang. Blitar, Lumajang, Ponorogo, Trenggalek, bahkan sampai Cirebon. Getarannya masih terasa hingga ke Surakarta, Tuban, hingga Jepara, hingga Denpasar. Artinya satu, energi gempa ini besar dan menyebar jauh. Ini bukan jenis gempa lokal yang hanya dirasakan satu wilayah. Jumat Wage dalam pandangan Jawa kuno. Dalam primbon Jawa, Jumat Wage sering disebut sebagai waktu ketika alam melakukan penyesuaian energi. Bukan berarti bencana yang pasti datang, tapi masyarakat diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan. Pesan leluhur sederhana, jika bumi bergerak, manusia harus lebih siap. Menariknya, ilmu modern juga mengarah ke pesan yang sama, karena peta gempa terbaru Indonesia menunjukkan perubahan besar. Zona megatrust, sumber gempa paling kuat di dunia, kini bertambah menjadi 14 titik. Kontur bahaya semakin rapat, artinya potensi gempa besar lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Fakta yang membuat ilmuwan dunia waspada. Profesor Kosuke Heki dari Hokkaido University menyampaikan bahwa kondisi geologi Indonesia memiliki kemiripan dengan Nankai Trough di Jepang. Zona ini terkenal sebagai penghasil gempa raksasa. Beberapa gempa di sana bahkan terjadi di dalam siklus puluhan hingga ratusan tahun. Namun dampaknya sangat besar. Jika Indonesia memiliki pola yang serupa, maka pemantauan jangka panjang bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Inilah 7 prediksi pakar Jepang setelah melihat perkembangan aktivitas gempa di Indonesia. Perhatikan baik-baik poin nomor 3 dan nomor 7, karena disitulah letak pesan paling serius. Prediksi yang pertama, risiko gempa yang terus meningkat. Pembaruan peta gempa menunjukkan zona deformasi gerak bumi semakin padat. Bahasa sederhananya, tekanan di dalam bumi sedang bertambah.
Ini bukan untuk menakuti kita semua. Ini adalah proses alami planet yang kita tinggali. Bumi terus bergerak, lempeng yang saling mendorong, energi terus tersimpan. Dan suatu saat, energi itu dilepaskan. Karena itu, kesiapan jauh lebih penting daripada rasa takut. Prediksi yang kedua, gempa besar tidak bisa diprediksi tepat waktunya. Profesor Heki menegaskan, kita tidak bisa menentukan kapan gempa akan terjadi, tetapi kita bisa membaca pola penumpukan energinya. Artinya, gempa besar biasanya tidak muncul tanpa proses. Selalu ada tekanan yang terkumpul selama bertahun-tahun. Gempa Pacitan bisa menjadi bagian dari aktivitas tersebut, meski bukan berarti gempa besar pasti segera terjadi. Yang jelas, Indonesia berada di wilayah dengan dinamika geologi yang sangat aktif. Prediksi yang ketiga, banyak lempeng dalam kondisi terkunci. Para ilmuwan menemukan banyak batas lempeng berada dalam kondisi terkunci. Ketika lempeng terkunci, regangan terus bertambah. Jika akhirnya terlepas, pelepasan energinya bisa sangat kuat. Indonesia memiliki banyak zona seperti ini, mulai dari Sumatera hingga Maluku. Inilah alasan para ahli terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan nasional. Bukan karena ingin menakut-nakuti kita semua, tetapi karena risikonya sangat nyata. Prediksi yang keempat, teknologi sudah bisa membaca gerakan bumi. Ilmuwan kini menggunakan Global Navigation Satellite System atau GNSS untuk mengukur pergeseran gerak bumi hingga hitungan milimeter. Sensor juga dipasang di dasar laut, tujuannya jelas mendeteksi penumpukan tegangan sebelum gempa terjadi. Semakin cepat tanda terbaca, semakin besar peluang mengurangi korban. Teknologi tidak menghentikan gempa, namun teknologi bisa menyelamatkan banyak nyawa. Prediksi yang kelima, fenomena slow slip bisa menjadi sinyal awal. Ada fenomena penting yang bernama slow slip event, yaitu pergeseran lempeng yang terjadi sangat lambat, seringkali tidak terasa. Namun dalam beberapa kasus, fenomena ini muncul sebelum gempa besar. Karena itu, para ilmuwan menjadikannya indikator penting dalam sistem peringatan dini. Pesannya sangat sederhana. Semakin baik kita membaca tanda alam, semakin siap kita menghadapi masa depan. Prediksi yang keenam, Indonesia bisa menjadi negara paling siap hadapi gempa. Indonesia berada di jalur cincin api, risikonya tinggi, tapi ini juga berarti Indonesia memiliki kesempatan membangun sistem mitigasi terbaik di dunia. Jika jaringan sensor diperkuat, jika bangunan dirancang tahan gempa, jika edukasi bencana merata, maka dampak gempa bisa ditekan secara signifikan. Negara maju bukan negara tanpa bencana. Negara maju adalah negara yang senantiasa siap. Prediksi yang ketujuh, beberapa zona memiliki potensi sangat besar. Data menunjukkan beberapa megatrust perlu mendapat perhatian serius. Dan inilah titik yang perlu kita waspadai. Potensi sangat besar terjadi di Aceh dan Andaman hingga 9,2 skala Richter. Megatrust Jawa hingga 9,1. Potensi besar antara 8,7 hingga 8,9 terjadi di Mentawai, Nias, Simeule, Enggano, Jawa Barat dan Jawa Timur hingga Sumba. Potensi menengah hingga besar sekitar 8,0 hingga 8,6 skala Richter terjadi di Sulawesi Utara, Palung, Kota Batu. Apakah ini berarti bencana pasti terjadi? Tidak. Ini adalah pengingat agar bangsa ini tidak lengah. Dan inilah pesan besar di balik gempa Pacitan. Gempa selalu membawa satu pesan penting. Kesiapan menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada kepanikan. Masyarakat perlu tahu jalur evakuasi. Bangunan harus memenuhi standar. Informasi harus cepat dan akurat. Kesadaran adalah perlindungan pertama.
Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.